kembali dalam Inspirasi Siang ya. Tentunya dengan semangat itu ya, karena kita bahas seputar ekonomi. Kalau kita bicara mengenai ekonomi itu sendiri kan, geliat ekonomi saat ini kian melesu, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Betul. Dan kita akan tanya kepada mereka nih, kalau tadi kata Fatia satu orang, Ternyata kayaknya 2 orang ya. dikasih satu bonus lagi ya Ada untuk tambahan. Fatia. Biar asik mungkin ngobrolnya Biar ya. asik, biar Fatia kayak minggu lalu paling paling cantik cantik, sendiri oke. gitu ya. Oke, dan hari ini kita akan sapa terlebih dahulu ada Mas Ihsan dan juga Mas Ageng. Assalamualaikum Mas Ihsan dan Mas Ageng. Wow. Sapa dong Fatia. Assalamualaikum, selamat siang. Dari seragamnya bisa baca kali ya. Iya, Satu betul. dari apa tadi? Marais Marais Group, Group. yang dimana juga tergabung dalam HIPMI ya. Betul. Baik, dan tentunya juga para pemirsa di rumah masih bertanya-tanya Marais Group itu Apa sendiri seperti begitu apa. Tapi ya? sebelumnya kita jelaskan dulu nih, dari mereka ini kan adalah anggota dari HIPMI ya, ya. yang memang juga sudah tergabung berapa lama Mas? Sekitar 2 tahun lebih. Sekitar 2 tahun Berarti lebih. 2018 kali ya. 2018 kurang lebih. Nah, kalau bicara mengenai HIPMI ini sendiri kan ketua umumnya itu juga orang Banua, yang dimana juga luar biasa banyak sekali memberikan inspirasi kepada kita semua. Betul. Salah satunya mungkin dari grup yang dibangun atau dijalankan oleh Mas Ihsan sendiri bersama tim. Grup apa itu, Mas? Kita bernama Marais Group, Kak. Marais Group Marais ya. Group. Yang bergerak di bidang Untuk dominannya kita lebih bergerak di bidang konstruksi. konstruksi. Akan tapi kita untuk cabang divisi masing-masing agak melebar. Jadi saya bagi per divisi-divisi. Baik. Ada berapa divisi, Mas? Kita ada 6 divisi. Apa aja? Pertama dari Marais Building, itu khusus untuk bangunan-bangunan. Ya. Kemudian Marais Welding untuk pengelasan dan struktur baja yang berat. Wow. Kemudian yang ketiga kita ada AC untuk Marais Cooler untuk pengadaan AC, maintenance AC dan lain-lain. Keempat desain interior. Jadi Mantap. selain untuk menggambar, kita juga bisa bikin interior rumah di dalam itu sendiri. Kemudian yang kelima logistik. Kebetulan kita selain bikin, kita juga punya toko untuk supply grup kita tadi. Oke. Ya, ya. Yang terakhir digital untuk promosi digital kita secara lebih kompleks. Paket Mantap. lengkap, Iya. tapi agak susah ya satu-satu kayak bukan saya mengerti nggak? Gak apa-apa, Kan cewek nanti kali ya. kita bahas salah satu deh. Kalau dari Mas Ageng ini sendiri kan bagian dari Divisi marketing. divisi Oh, marketing divisi sebagai ketua marketing. divisi marketingnya. Nah, bagian dari divisi marketing sudah bergabung berapa lama di Marais Group? 1 tahun. Sudah Oh, 1 1 tahun tahun, ya. oke. Mantap sekali. Dan kalau kita bicara mengenai Marais Group dulu deh, itu tadi kan ada 6 ya, kemudian juga bergerak di jasa konstruksi dan barang dan jasa lah bisa Iya, dibilang. logistik dan segala macam begitu ya. Ini kan juga bisa dibilang asli orang Banua, betul? Betul. Betul. Iya. Asli orang Banua. Kita tadi Iya. sempat ngobrol sebelumnya, Fatia. Artinya kan juga orang Banua pun bisa Berkreasi ya, dan berinovasi. kemudian juga berkarya seperti ini. Nah, Dan awal menciptakan mulanya, lapangan pekerjaan yang paling penting itu ini yang pasti utama. banyak. Sambil nanti kita tanya di ujungnya. Boleh. Bagaimana kira-kira kalau Mas Ihsan sendiri awal mula Mas membangun Terbentuk ya. yang namanya Marais Group ini sendiri sehingga orang Banua sendiri mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan kabarnya Marais Group ini beliau bukan hanya direktur tapi juga owner. Tapi ownernya juga ya. Mantap. Boleh Mas Ihsan Ya, ceritakan. pertama sebelum saya mendirikan perusahaan, saya bekerja di salah satu perusahaan tambang Oke. di Kalimantan Selatan. Kemudian Sebagai pekerja awal mulanya. sebagai Oh, oke. pekerja. Iya. Kemudian ada sedikit di hati kita kan ada yang kurang. Pergolakan batin lah Pergolakan ya. batin dari roster kerja kan Oke. jam Iya. kerjanya. Ternyata saya sendiri ingin mencoba mengembangkan sendiri. Kemudian saat pertama habis resign itu kita dapat satu kontrak untuk salah satu retail di Banjarmasin. Dari bermula itu saya mulai mengembangkan konstruksi. Kita awalnya cuma retail tadi, kita masukkan ke perumahan, kemudian ke perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian setelah hampir Langsung kepikiran itu tadi Mas ya. ya betul. Langsung kayak kemudian setelah resign kan ada yang bingung kemudian Cari kerja dulu, cari kerja begitu lagi ya, cari atau modal kemudian dulu. apalagi modal dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Ihsan sudah terbayang pada saat sebelum memutuskan resign atau memang benar-benar fresh setelah resign itu sendiri? Sebelum resign udah mikir. Sudah Oh, mikir luar juga ya? biasa. Sudah ada langkah ke depan ada ya. referensi link sama teman atau Betul. siapa gitu. Itu memang dari dunia konstruksi kan tidak jauh dari namanya silaturahmi atau mungkin dari
untuk dapatkan proyek kan ibaratnya kita memang harus ada rekomendasi dari teman, Iya. Baik. kemudian pekerjaan kita harus diakui. Nah, jadi silaturahmi yang kita jaga di sana. Itu yang menjadi kuncinya. Tapi kalau boleh diketahui sebelumnya kalau dari Mas Ihsan sendiri base-nya memang dari otodidak atau kemudian ada dasar pendidikan yang memang Saya berasal dari teknik. ekonomi? Oke. Oh, nggak usah ditanya kalau sudah ada Teknik gitu ya. Selama di tambang berapa tahun, Mas? Tambang 1 tahun. 1 tahun dong udah mikirin ya selama dari awal kerja Jadi di tambang kayaknya udah masuk di tambang Cling. itu cuman kayak sekedar magang. mikir ya, oke. Biar jasanya kepakai. Referensi. Biar ijazahnya kepakai. Oke. Nah, gitu yang paling utama. Nah, sebelumnya kalau Mas Ageng sendiri awal mulanya dari 1 tahun ya Iya, kerjanya. dari ketertarikan untuk kemudian gabung di bisa dibilang perusahaan konstruksi, memang base-nya sebelumnya teknik juga atau seperti apa? Kalau saya sendiri kebetulan basic saya perawat, Mas. Oke. Perawat malah ya? Basic saya perawat. Aha. Kemudian memang dari saya semenjak saya lulus, Ya. saya lebih ingin untuk berusaha sendiri gitu. Kebetulan ada teman saya ini, kebetulan teman saya sekolah SMA, Aha. Pak Ihsan ini. Jadi dari awal berdiri sudah Jadi ini temenan SMA. Betul. betul. Oke. Iya. Teman yang menguntungkan Itulah itu ya. teman- Oke. berteman dalam benefit. Ya, oke, lanjut Monggo, ya Mas Pak. Ageng. Ya. Kemudian saya bergabung Mhm. sehingga sampai seperti sekarang ini Marais Groupnya. Oke, itu mantep kali ya. Maksudnya dalam artian kan biasanya kalau orang yang sudah awal mula mau masuk ke perawatan, Iya. otomatis mau jadi perawat. Tapi kalau Mas Ageng, kenapa belok jalur Mas Ageng? Ya karena dari hati kecil saya sendiri sih Mas, saya ingin lebih bagaimana sih caranya agar bisa berusaha sendiri seperti itu. Jadi ke depannya tidak tergantung dengan misalkan dengan instansi atau seperti Oke. apa. Karena memang kalau kita bicara mengenai kesuksesan itu sama sekali tidak bisa dikaitkan juga dengan home base dari pendidikannya itu sendiri ya. Betul. Apapun pendidikannya sebenarnya bisa sukses asal yaitu tadi mau berusaha dan mau belajar. Tadi kan disebutkan ada 6 begitu ya, ada juga tadi penyediaan alat dan segala macam. Marais ini sendiri berlokasi di Kota Banjarmasin atau seperti apa? Atau memang ada cabangnya ini? Kalau Banjarmasin sih kita untuk kantor pusatnya di Banjarmasin. Oke. Untuk workshop kita di daerah Banjarbaru Trikora. Terus gudang logistik kita di Trikora juga. Oh, mantap. Kalau tenaga kerjanya juga teman-teman sendiri atau Ya, ada orang lain begitu ya? Orang lain lah kebanyakan sama. Oke. Ya teman ada, orang lain juga ada. Oh, iya. Sebenarnya kalau bicara mengenai teman atau tidak sih bukan masalah nepotisme atau tidak ya, tapi kan ini juga membuka lapangan pekerjaan. Untuk kekompakan juga ya. Iya betul, karena kan juga ini awal mulanya sebagai pekerja selama 1 tahun, kemudian di juga bawah membuka tekanan dan lapangan segala pekerjaan. macam, sekarang jadi bebas ya. sekarang itulah. Maksudnya. Kenapa? Sekarang yang nekan. Enak curhat, ya kan? curhat mantan pegawai gitu Oke. ya. Oke. Bosan jadi pegawai, pindah jadi pengusaha ya. Betul. Nah, ini yang nanti akan kita tanya lebih dalam. Seperti apa sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai kesuksesan ya, apalagi kan juga sebagai mantan pegawai yang bisa dibilang baru 1 tahun bekerja, namun sudah memikirkan jangka panjang untuk dirinya dan bersama teman-teman. Dan kabarnya dia menyebutkan lebih enak jadi pengusaha begitu. Nah, itu yang daripada nanti di kita bawah akan tekanan. tanya lebih lanjut ya. Usai jeda kami akan kembali di program Inspirasi Siang. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Inspirasi Siang tentunya. Masih bersama dengan 2 orang narasumber kita Betul, ya, yang masih ya. menginspirasi tentunya tadi sampai keputus dengan pesan-pesan yang tadi lewat berikut ya. Yang tentunya juga masih kita bersama dengan Mas Ihsan dan juga Mas Ageng. Yang dimana mereka ini adalah teman pada masa-masa SMA. Ya. SMA-nya di Banjarmasin? Banjarmasin. SMA jadi Oke. Banjarmasin. Boleh disebutkan SMA apa? SMA 1 Banjarmasin. Oh, SMA lah, 1 oke. Banjarmasin ya. Ya ini Ini teman-teman loh, alumni contoh mungkin loh, juga alumninya ya. ada Meraih beberapa kesuksesan. luar biasa dan tentunya juga menggait rekan-rekan yang kemudian juga memerlukan lapangan pekerjaan. Apalagi kan saat seperti ini kan Mas Ihsan dan juga Mas Ageng tentunya sadar ya bahwa ekonomi kita begitu melesu, kemudian juga banyak orang-orang yang kena PHK terimbas
dirumahkan dan lain sebagainya. Tapi Mas Ihsan dan ibaratnya Mas Ageng ini sendiri hadir untuk struggling, berusaha sedemikian rupa untuk bisa membangun kembali perusahaannya. Oke. By the way, ada 6 tadi yang dijabarkan. Ya. Keanggotaannya sendiri, apakah memang murni orang Banjarmasin atau seperti apa ini? Kalau untuk saat ini sih kita dari satu divisi building, sebagian ada dari Jawa, sebagian dari Banjarmasin. Kalau welding kita sekitar daerah sini, dan lain-lainnya juga masih mayoritas lokal. Ini berarti sistem kontrak begitu ya? Ada beberapa yang tetap, ada yang kontrak. Baik. Kalau sasarannya sendiri seperti apa? Apakah memang harus perusahaan, targetnya perusahaan Korporasi swasta atau ataupun individual? individual boleh? Kita menerima semua. Jadi oke. dari divisi tadi masing-masing untuk individual atau swasta kita tidak mempermasalahkan. Kemudian kalau misalnya ada salah satu proyek yang perlu dicek sesuai dengan permintaan, kita akan survei dulu. Terus kita akan sesuaikan. Baik, ini tadi kan ada 6 sekali lagi ya, yang kemudian juga menjadi divisi bisa dibilang dalam perusahaan Betul. ini. Yang paling dominan atau yang paling sibuk deh di antara beberapa divisi yang lain? Yang paling dominan di antara divisi kita adalah welding dan building. Jadi building untuk kontraktor bangunan sendiri dan welding sebagai kelas-kelasannya Pak, pengelasan. Nah, untuk saat ini 2 divisi tersebut yang paling sibuk. Berarti yang paling sibuk juga paling banyak karyawannya kali ya? Betul. Iya Mas, betul. Yang perlu banyak tenaga bisa Iya. dibilang. Nah, kalau dari Mas Ageng, ini katanya sambil kuliah, sambil menyelesaikan yang kemudian juga bisa dijelaskan kepada teman-teman apa kira-kira yang dilakukan bersama teman-teman marketing. Untuk marketing sendiri kita tetap menjalankan divisinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena di masa pandemi ini ibaratnya sangat berpengaruh sekali terhadap Semua sektor. betul. Ya. Sehingga untuk dari divisi digital marketing sendiri mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk misalkan mengadakan iklan seperti itu. Artinya juga memang perlu tenaga ekstra juga begitu ya. Kalau dari Mas Ageng sendiri, Mas Ihsan, penggerakan dari tim marketing itu sendiri, target sasarannya memang sekali lagi untuk korporasi yang di mana untuk diajak bekerja sama atau kemudian menggait individual untuk kemudian tadi building kan bisa individual, bisa bikin rumah dan lain sebagainya. Kalau kita sih untuk kita lebih fokus ke branding. Jadi pertama dari Mas Ageng lebih ke arah digital. Jadi secara branding digital kita buat, kemudian secara offline juga kita laksanakan marketingnya. Jadi sekarang kan zamannya sudah agak berubah. Betul. Jadi kalau kita masih menggunakan metode yang dulu, kita akan tertinggal. Ya. Jadi saya kebetulan agak sedikit belajar dari tanah seberang. Ternyata di mana dunia digital walaupun di dunia konstruksi sangat berkembang. Kebetulan sekarang di Banjarmasin kan masih belum terlalu banyak orang yang memanfaatkan digital secara maksimal. Iya. Oleh karena itu kita dari tim divisi digital membuat ini secara lebih maksimal dari konten, Ya. dari web kita, terus dari advertising kita. Ada webnya berarti? Ada. Boleh disebutkan? Kita www.maraisgroup.com. Oke. Kalau Instagramnya, Instagram kita Mas Ageng? @maraisgroup. @maraisgroup ya, @maraisgroup. Betul. Ya. Oke, yang kemudian juga bisa dikepoin langsung di sana ya, kalau ibaratnya mau bikin bangunan atau mau perlu Jasa-jasa yang lain jasa-jasa yang tadi penyediaannya, sudah disebutkan oke. tadi ada AC dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara mengenai awal mulanya, saya mungkin juga pemirsa di rumah penasaran dengan ketertarikan cerita Mas Ihsan tadi. Awal mulanya kan sebagai pekerja, Karyawan, ya. sebagai pegawai yang kemudian juga Memutuskan pada untuk dasar resign ya. memutuskan untuk resign itu kan sesuatu hal yang bisa dibilang cukup berat bagi sebagian orang ya. Bagi sebagian orang, apalagi kan kalau bekerja di pertambangan otomatis biasanya salary-nya pun juga besar, Fatia dan juga pemirsa. Apa awal mula yang kemudian juga meyakinkan Mas Ihsan hingga pada akhirnya menjalin komunikasi keluar dan memutuskan untuk resign, dan dari mana modalnya Mas Ihsan? Oke, pertama saya memutuskan keluar dari tambang, masalahnya karena waktu. Waktu ya? Ya, betul. Jadi karena memang waktu saat kita ditambang sangat sedikit terporsir. Jadi untuk yang ibaratnya kita kembali keluarga sangat sedikit. Kemudian saya pribadi, kita kebetulan memang punya uang, salary oke. Tapi waktu nggak punya. Nah, ternyata saya lebih memilih
punya waktu, punya uang. Nah, Nah, oke. kemudian saya bentuk perusahaan. Kemudian untuk modal usaha, Ya. Ini kan tidak Ini tidak menarik. mungkin dengan 0 rupiah Iya, begitu ya betul. bisa mendirikan sebuah Biasanya kan perusahaan. memang alurnya atau skemanya bagi orang yang resign mau ibaratnya berusaha sambil usaha biasanya kan setidaknya pinjam begitu pinjam ya. uang begitu ya untuk kemudian menjadikan modal dan dibangun usaha. Kalau Mas Ihsan? kalau saya sih pertama jujur dari uang tabungan saya ya Luar biasa. waktu masih bekerja. Mhm. Kemudian saya akui untuk modal itu apalagi di dunia konstruksi sangat kurang. Mhm. Nah, kemudian alhamdulillah saya dipercaya oleh beberapa orang Mhm. sebagai investor saya untuk melakukan proyek. Nah, Mhm. jadi apabila saya misalnya saya ada proyek dan kekurangan dana, ada beberapa investor yang siap membantu saya. Dan itu kan Oke. perlu komunikasi juga untuk Betul. pendekatannya. Awal mulanya terbangun komunikasi dan pendekatan seperti itu dari pada saat masih bekerja atau teman-teman di luaran? Dan investornya itu apakah teman-teman sendiri ataupun keluarga ataupun memang orang lain? Untuk saat ini saya lebih dominan ke arah yang orang terdekat dulu. Oke. Dari luar ada beberapa, tapi saya karena short project saya lebih ambil orang-orang yang terdekat dulu. Karena kan otomatis juga ini menjadi berkah tersendiri kalau kita bisa berbagi dengan orang-orang terdekat begitu ya. Nah, kalau boleh saya tanya, perusahaan mana yang mungkin sudah pakai jasa dari Marais ini sendiri? Banyak Kalau- kali ya? Banyak. Jadi Oke. kita Dan selama 2 tahun Jalan dari ya? berapa? 4 tahun, 4 Empat tahun tahun. berjalan. Pasti banyak perusahaan yang kemudian di apa saja kira-kira? kalau kita sudah bermain di 3 provinsi, Kalsel, Kalteng, dan Kaltim. Mantap. Untuk saat ini kita tiga-tiganya ada perusahaan retail, Oke. perusahaan retail 2 retail di Kalsel dan Kalteng dan Kaltim. Kemudian kita ada juga perusahaan pakan ikan. Ya. Kemudian ada juga pabrik-pabrik minuman. Ya. Kemudian bank. Apalagi ya? Banyak sekali, bukan hanya di provinsi kita Perlu waktu ternyata kayaknya ya. untuk mengingatkan ya. Iya. Iya. Baik, kalau dari Mas Ageng sendiri, Mas Ageng, mungkin dari bersama tim kan pasti punya tim juga ya, Betul. itu sendiri. Kira-kira di tengah pandemi saat ini apa yang menjadi kesulitan Mas Ageng untuk kemudian memberikan promosi atau pendekatan kepada para konsumen, bisa dibilang ya konsumen. Karena tadi kan ada juga yang digital dan juga yang langsung kan Ya, promosinya. bagaimana kira-kira Mas Ageng? Nah, untuk digital sendiri kita memang benar-benar memfokuskan di digital, terutama di media sosial dan di Google Ads kita menggunakan itu, sehingga untuk merangkul lebih banyak konsumen, kami memang lebih menggunakan cara itu Digital, daripada oke. yang lainnya. Baik. Nah, ada satu pertanyaan penting nih buat Mas Ihsan begitu. Ini kan di pandemi COVID-19 banyak sekali yang terdampak. Bagaimana dengan Marais Group begitu ya? Bolehkah saya tanya itu nanti dijawab di segmen selanjutnya? Di segmen selanjutnya saja Mas Ihsan, karena ada beberapa pesan yang akan lewat berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di program Inspirasi Siang. Ya, terima kasih pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Tadi selama iklan kita masih ngobrol-ngobrol ya sama Mas Iksan. Kayaknya memang waktu di segmen terakhir ini kayak berasa cepet banget. Tapi tertarik tadi dengan ucapan dari Mas Iksan. Kalau orang lain kan banyak sekali yang mengorbankan masuk di perusahaan ataupun juga di sebuah instansi karena alasan salary yang Salary-nya, besar. betul. Tapi waktu yang kemudian terforsir hingga kepada keluarga pun juga cukup sulit begitu ya. Nah, kalau dari Mas Iksan, atas dasar itulah yang kemudian juga menjadikan waktu Lebih banyak lebih begitu ya. banyak begitu ya, tapi uangnya juga lebih banyak berarti ya. Oke, lebih Nah, banyak. Makanya tadi kan uang lebih banyak, waktu juga lebih banyak. Makanya dibuatlah sebuah perusahaan ini hingga mendatangkan investor dan lain sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah memang untuk Marais Group ini terdampak dari COVID-19? Karena semua sektor begitu ya, bahkan sekolah pun terdampak, apalagi ekonomi. Bagaimana ini? Kalau di awal-awal pandemi kemarin kita sempat terjadi penurunan omset. Semua deh ya kayaknya juga Betul. semua kontraktor kayaknya. Kemudian juga dari harga-harga juga kan kita kan mayoritas besi, bangunan dan lain-lain
mulai naik juga. Ya. Kemudian untuk 1 bulan ini, 1 bulan, 1 bulan setengah Sudah bangkit udah ya. mulai agak naik lagi. Jadi kebetulan kan konstruksi memang salah satu usaha yang diperbolehkan jalan oleh pemerintah. Jadi untuk mati sama sekali sih tidak terlalu Berdampak berdampak lah ya. lah. Tapi dari harga-harga lumayan berdampak. Nah itu aja sih. Oke, berarti dari mungkin juga tinggal hitung-hitungan tuh yang ibaratnya Betul. dari keuntungan gitu ya, atau kemudian juga cost yang harus dikeluarkan pada saat pembuatan modal dan lain sebagainya. Nah kalau dari kondisi seperti ini kan otomatis juga banyak sekali bisa dibilang bergabung bersama teman-teman, bersama tim, kemudian juga bekerja. Apakah kalau dari Mas Iksan dan Mas Ageng tiap hari harus di kantor? Oh enggak, Enggak ya, kalau saya lebih controlling. fleksibel. Controlling. Oke, kalau Pantas dari waktunya lebih banyak ya, ya. uangnya juga tadi lebih banyak kalau Mas Ageng. Seperti yang dibilang Mas Ihsan tadi, lebih fleksibel, tapi tergantung nih, karena tugas saya sendiri di digital marketing itu tadi memasarkan, jadi saya misalkan ada proyek pengerjaan, saya turun ke lapangan, sekalian mengawasin sambil mengambil konten untuk sosial media kita. Oke, itu yang paling utama ya. Jadi Kalau untuk anak buahnya mungkin tetap stay at home, nggak Staffnya- mungkin staffnya kali ya gimana? kerja Nah, stay at nggak home. mungkin. nggak mungkin ya, karena pekerja itu tadi ya. karena diperbolehkan kan Fatia juga ya. Walaupun juga PSBB kontraktor bisa dibilang juga diperbolehkan. Nah, kalau dari Mas Ihsan deh, mengingat sudah bergabung di HIPMI selama 2 tahun begitu ya. Apa yang kemudian juga advice atau masukan kepada Marais Group itu sendiri pada saat sebelum sehingga sesudah bergabung? Mungkin keuntungannya join kali ya, join di HIPMI seperti iya. apa? Jadi pertama sih banyak keuntungan dari gabung HIPMI. Pertama modal usaha saya sama kan silaturahmi atau koneksi. Ya. Jadi ternyata ada suatu tempat wadah yang mengumpulkan para pengusaha. Ya. Nah, di sini kita seperti saya konstruksi kan otomatis perlu customer. Ya. Nah, kebetulan orang-orang yang di sekitar HIPMI adalah pengusaha yang perlu pembangunan. Nah, di situ Saling kita menguntungkan. saling Oke. menguntungkan. Ya. Kemudian ilmu. Ilmu. Jadi kebetulan saya dulu lemah di manajerial keuangan. Kemudian ada saran-saran dari para senior-senior. Dan kemudian kita memperbaiki supaya lebih bagus lagi. Nah, itulah Betul. itulah mungkin nggak salah banyak teman banyak rezeki itu tadi Betul. ya, Betul. rezeki di sini tidak hanya dibatasi dengan uang tapi juga ilmu, Banyak teman itu yang ya kemudian kan. koneksi, relasi itu juga menjadi bagian dari rezeki. Betul. Kalau dari Mas Ageng, 1 tahun sudah bergabung dengan Marais Marais Group, Group. apa yang kemudian juga menjadi tolak ukur dari Mas Ageng untuk kemudian merasa bahwa ini kayaknya tepat untuk Passionnya kali ya. dijalankan? Iya. Karena kan ini berubah dari perawat iya, dari menjadi perawat, marketing ya. Jadi memang sangat bertolak belakang sekali dengan Betul. saya yang pendidikannya perawat Ya. dengan yang sekarang bekerja di perusahaan konstruksi seperti itu. Lebih konkretnya saya kenapa keluar dari zona itu istilahnya out of the box karena memang kita tahu sendiri kan misalkan di rumah sakit yang bekerja sebagai perawat kan sibuk ibaratnya betul. Nah seperti yang dirasakan dengan Mas Ihsan sendiri sehingga saya lebih memilih keluar dari zona itu. Tanggapan keluarga deh Mas Ageng, kira-kira kan sudah biasanya kan harapan dari orang tua apa yang masuk dari di kuliahnya itulah yang Selaras menjadi ya, pekerjaannya, linear lah bisa dibilang. Betul. Apa tanggapan keluarga? Kalau alhamdulillah kalau orang tua saya sih mendukung Mas, Mendukung ya. mendukung. Tapi dengan saya bekerja di konstruksi itu tidak serta-merta saya melupakan bidang keilmuan saya. Jadi sehingga pada saat sekarang keadaan seperti ini dengan divisi-divisi yang lain saya tetap menekankan perilaku yang menghindarkan dari COVID itu sendiri. Itu yang menjadi dasar Betul. utama Iya. juga memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain gitu ya bahwa memang dampak COVID itu sendiri luar biasa Tapi negatif. kita belum tahu ya Marais Group ini berlokasi tepatnya di mana, belum dijelaskan kali ya. Mungkin mereka-mereka yang ingin join ataupun memakai jasa dari Marais ini sendiri. Kalau untuk kantor pusat kita di Jalan Manggis, Kompleks Sarikaya. Terus workshop kita di Trikora, sama kita ada gudang logistik kita di Trikora juga. Oke, ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk kemudian siapa tahu ada yang mau join atau kemudian juga mau bisa dibilang
tanya-tanya juga ya. Pembangunan rumah karena kan tadi Ya. juga ada desain interior. Kan saat ini kayaknya pembangunan rumah tidak hanya untuk dihuni tapi juga untuk sebagai tempat hunian yang instagramable. Betul. Ya. Ada wisata itu aja di betul dalam katanya. rumah ya kan? Iya kan, jadi spot foto. Bagaimana boleh disebutkan dari Mungkin Mas Agus? diulangi websitenya tadi juga ada ya. Untuk websitenya sendiri itu www.maraesgroup.co.id. Untuk Instagramnya @maraesgroup. Kemudian untuk di Google Map, misalkan mau cari lokasi Ya. kita bisa langsung Langsung cari. ketik aja Maraes spasi grup. Oke, siap. Nah, kalau budgeting, sebenarnya saya agak tertarik nih. Kalau bicara mengenai perusahaan kan otomatis di pikiran masyarakat dan pikiran kita semua bahwa ini pasti kalau nggak ratusan pasti MM-an gitu ya. Nah, kalau misalkan ada satu orang, satu keluarga kecil lah bisa dibilang mau minta bangunkan rumah dengan ada budget segini, kira-kira Boleh nggak sih bisa nego nggak? ya kan? Iya kan, ibaratnya request begitu dengan nominal yang segini minta buatkan begitu bangunan yang seperti apa dinegosiasi bisa Mas Isan? Bisa Pak. Jadi sebenarnya dari Maris Group sendiri kan bertahap. Jadi saat ada customer tadi akan kita tanya apakah udah punya gambar atau belum. Kalau dia punya gambar langsung ke bagian building. Kalau memang masih belum kita arahkan ke interior tadi. Oke. Maunya Maunya gimana desain dari gitu interior. ya. Mau gambar kayak gimana? Terus anggaran berapa? Ya, Nah di sini gitu yang ya. menentukan. Oke. Itu Jadi ya. dia mau anggaran gimana, bentuk rumahnya kayak gimana, diwujudkan oleh Disesuaikan. Nah, ini kan Jangan menarik. sampai Oke. budgetnya berapa tapi nunjuknya kayak di foto-foto Instagram yang Nah. yang berapa tingkat gitu ya. Jadi kan kalau tatap muka mungkin mudah kali ya. Saya mau yang ini, saya mau ini. Kalau via digital itu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa aja untuk Karena gambar-gambar, kan tapi mengurangi tatap muka secara langsung Betul. ya kan. Di tengah pandemi mungkin setelah pandemi berakhir ya nggak masalah tatap muka. Ya, mungkin calling-callingan gitu. untuk Bisa? saat ini sih dominannya sih masih tetap muka, Tetap muka ya, tapi Soalnya- tidak menutup kemungkinan intinya. Iya, soalnya customernya nggak puas. Iya. Nah, itu kadang Pasti. Ada gitu yang ya. kurang nantinya Pasti ada ya. yang Jangan kan itu ibaratnya daftarin anak sekolah aja kan emak-emaknya ke sekolah. Tetap, ya. Padahal sudah online gitu. Apalagi untuk bikin rumah itu Tapi kan sendiri. kita ada asistensi, Iya. asistensi via online. Jadi ketemu itu 1 kali, yang online-nya ya 10 kali. Oh, Oke, siap. Tetap harus ada ketemu. Nah, Soalnya kalau kan ini kalau desain ya. kalau susah. pembuatan itu sendiri kan apakah tukang-tukangnya bisa dibilang langsung dari Mas Ihsan juga atau bisa mempekerjakan dari daerah sekitar yang mau dibuat gitu. Kalau untuk tukang kita masih memang dari tim kita. Dari Nah, timnya. jadi kita Untuk langsung- mempermudah juga komunikasi. betul. Jadi kita kan kalau yang lain masih kurang mengerti pekerjaannya. Kalau yang dengan tim kita Udah sendiri hafal kan dia udah ya. tahu apa yang dikerjain. Oke. Baik, itu yang paling utamanya. Artinya memang dari sini kita banyak belajar Fatia bahwa memang tidak masalah mungkin jadi pegawai dulu tapi setidaknya mulai persiapan apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi gitu ya. Mas Ihsan ini kan jadi pegawai dulu terus nabung dia sambil mikir. Ketika resign kan sudah siap Sudah semuanya siap, ya. gitu ya. Itu yang paling utama sih. Dan kemudian juga yang paling utama jangan melupakan yang namanya koneksi, relasi Dan silaturahmi. Itu yang paling utama yang menjadi kunci akan kesuksesan. Kita harapkan ini bisa berjalan terus dan kita tunggu untuk kemudian karya-karya selanjutnya. Siapa tahu nanti insya Allah di beberapa waktu yang akan datang Rumah bisa kita bekerja mungkin sama, ya, yang akan insya Allah. dibangun. Atau para pemirsa yang ada di rumah yang kemudian juga ingin mendapatkan bangunan-bangunan ataupun kemudian juga bagi kantor instansi setempat tentunya. Betul. Akhirnya tentunya Kita pamit ya. kita pamit kepada Mas Ihsan dan juga Mas Ageng. Terima Terima kasih kasih. sudah hadir di studio Duta Dan TV. berbagi tentu informasinya ya Dan bagi saya yang inspirasi buta bagi kita tentang semua. konstruksi ini. Menginspirasi tentunya. Dan akhirnya kami semua pamit undur diri dari hadapan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.